Oke, sekarang sama kakaknya langsung. Halo. Asep Berlian. Ngumpet aja, ngumpet ya. Ini nggak apa-apa Jung, sini aja ini friend, selalu aja. Ini Santai banget. apa namanya? Terkenalnya sekarang jadi Gattuso ya. Gattuso. Gattuso Indonesia luar biasa. Itu apa namanya? Sebelum nanya perjalanan Asep sampai ke level pro, bahkan udah sampai timnas ya, alhamdulillah ya sekarang ya. Itu kenapa tuh awalnya bisa dijulukin Gattuso? Mungkin dengan karakter saya yang sekarang kali ya. Bukan yang sekarang sih, dari awal emang karakter saya pekerja keras, keras juga, bahkan dibilang kadang-kadang berlebihan barbar, tapi ya udahlah, kita enjoy dengan sebutan itu. Dinikmati ya, udah mulai dinikmati ya. Iya. Sih benar. Apa namanya? Kelahiran tahun Rusia? Kelahiran. tapi itu nih serius nih, waktu di Madura nih juga. Ini waktu di Madura. Pari nggak tahu nih kalau Tanjung adanya Asep, ya kan? Mari manggil Tanjung apa? Abang. Tanya nih dia kalau udah aneh orang. Dia yang jujur sendiri kan. Apa namanya? Waktu ke masjid Tanjung 99. Wah, koki. Keliru ya. Iya. Bilang abang tuh keliru ternyata. Ternyata, wah masih bisa panggil nama ini. Makanya kalau lagi jalan berdua, saya bilang abang, orang-orang percaya kalau gitu? Kalau dia itu kakaknya saya. Mama jadi percaya, Bang. Bilang saya lebih muda gitu. Iya, ya, Pak. Mulai hobi di dunia sepak bola umur berapa? Hobi di dunia sepak bola malah saya dibilang lambat ya, karena di akhir SMP malah. Oh iya. Karena apa namanya waktu. Tapi sebelumnya pernah main-main gitu? Ya SSB dulu, SSB, tapi kurang menekuni. Pas menekuni itu yang benar-benar itu pas SMP. SMP kelas SMP awal. Kelas 2. Kelas 2 ya. Gitu. Apa namanya? Alhamdulillah dapat dukungan dari kakak juga sih. Dari kakak ada Dodi Kuswara, sekarang sudah jadi mantan pemain bola karena udah kerja. Waktu itu cedera juga ya, dia yang pertama kali orang yang benar-benar dukung saya sepak bola gitu. Terus mulai ditekuni di kelas SMP itu. Terus dia emang suruh saya untuk nekuni, terus latihan, kerja keras, semuanya ya. Ya alhamdulillah kebetulan dia waktu itu U18 itu udah profesional di PON, terus magang di Persija juga, itu buat motivasi buat saya gitu. Ya gitu. Jadi itu apa dari SMP itu awal pertama kali karirnya tuh gimana? Ya cuman sekedar apa? Kan antar SSB aja sih. Masih antar SSB. Terus dulu malah ikut Popda tuh kan ada Popda daerah, terus pelajar itu malah saya seleksi nggak masuk. Oh iya. Iya, karena di situ tipenya saya itu masih teknik gitu, bilangnya teknik. Waktu SMP itu seleksi nggak pernah masuk, terus baru masuk itu baru U18 apa namanya Suratin di PSB Bogor itu, dan itu masih posisi striker. Oh iya. Striker ya? Striker ya. Ini Tanjung juga gelandang ya awalnya? Gelandang. Terus jadi masih kalau dia masih di posisi ini. Tapi masih mirip ya kalau gelandang tuh ya. Kalau striker ke gelandang bertahan itu yang beda gitu. Iya. Gitu. Karakternya beda kan pasti kan. Ya itulah efek dari saya masuk Suratin dan sama pelatihnya itu suruh bermain di gelandang bertahan. Karena waktu dia striker bukan cetak gol, Bang, bikin pelanggaran. Jadi pindah, Bang. Itu betul. Oh iya, jadi turunin jadi gelandang bertahan. Tapi alhamdulillah rezekinya di situ ya. Ya, rezekinya di situ sampai sekarang lah gitu. Terus apa namanya? Klub nih. Maksudnya kalau sampai ke level pro itu apakah langsung ke pro atau maksudnya ke Liga 3 dulu? Semuanya butuh proses ya, semuanya butuh. Kalau saya sih alhamdulillah semua liga udah saya pernah ikutin. Dari Liga 3, Liga 2 dulu tuh divisi 3, divisi 2, divisi utama ya kayak gitu. Saya udah pernah ngikutin, amatir sekalipun saya udah pernah ngikutin dari Porda, Suratin gitu, PON, dari situ lah awalnya. Cuman alhamdulillah prosesnya tuh sedikit-sedikit gitu untuk mencapai itu semua tuh gitu. Terus apa namanya di klub Liga 2 itu apa waktu itu? Kalau di Liga 2 kebetulan saya waktu itu kan jadi ceritanya gini. Saya dari Suratin terus ke Porda Bogor, Kota Bogor, Porda Kota Bogor suruh ikut apa namanya?
dulu Urakan. Ya, Urakan Jakarta. Ya. Jadi saya pulang dari Porda itu pulang pergi Jakarta Bogor itu seperjuangan saya juga sih. Perjuangan saya naik kereta pulang pergi. Sendiri tuh ongkos juga tuh. Sendiri. Terus habis itu dari Urakan uji coba sama Urakan sama Pelita Jaya Under 21 U21 itu disuruh gabung sama Pelita Jaya U21. Waktu itu masih ada Pelita Jaya U21 di Sawangan. Kita kontrak 2 tahun, ternyata Pelita Jaya U21 itu sudah tidak ada lagi. Satu tim disuruh ke Persika Karawang. Dulu masih divisi 1, target dia untuk masuk ke divisi utama. Dulu kan Liga Super kan. Divisi utama. Alhamdulillah bisa dari U21 Pelita Jaya ke Persika Karawang langsung naik lagi ke Persika divisi utama. Naikin tuh alhamdulillah. Kita naik kasta. Nah setelah itu pas dari divisi 1 mau persiapan divisi utama suruh ikut ponnya Jabar. Dari itu tahun 2012 waktu pon Riau. Setelah pon Jabar pon Jabar balik ke Persika Karawang divisi utama, ternyata kacau kan dengan keuangannya itu. Saya coba untuk ke Persikabo. Dulu waktu target dia sudah divisi utama dan saya sudah merasakan divisi utama. Masih kencang juga ya dulu, kencang banget. Dulu tapi sedikit goyah juga sih dia waktu pas ada kasus tidak dibayar gaji itu. Saya sempat ditawarin, cuman maksudnya udahlah ada ketidakcocokan saya di Persikabo. Akhirnya saya diajak ke Persik Kediri. Dari saya ke Persik Kediri, ya udah dari awal profesional saya main di Liga 1. Sebelumnya sih sebelum saya ke Pelita Jaya ada namanya Perseba Bangkalan, itu divisi 2. Bangkalan berarti Madura. Emang udah dikenal di Madura ya? Iya, alhamdulillah sempat dikenal juga. Dari prosesnya itu benar dari divisi 3 dulu ikut amatirnya divisi 3 Urakan. Terus disuruh ke Perseba Bangkalan terus ke Pelita Jaya U21, Pelita Jaya U21, loncat lagi ke divisi 1-nya Persika Karawang. Persika Karawang naikin ke divisi utamanya Persika Karawang. Terus ikut pon Jabar. Akhirnya disuruh ke Persikabo. Terus saya tidak cocok dengan ada negosiasi saya tidak cocok, langsung saya disuruh ke Persik Kediri. Itu dulu waktu ISL 2014. Berarti karir awal di Pro Liga 1 tuh di Persik Kediri ya? Itu ada nggak sih dari Persik yang ibaratnya yang ikut AA nih, maksudnya yang temen yang satu rekan tim yang ikut sampai sekarang? Kebetulan saya diajak, kalau yang dari Persik Kediri sekarang nggak ada. Maksudnya yang satu tim sampai sekarang nggak ada, tapi masih banyak sih yang masih eksistensinya masih ada gitu. Itu terutama tuh saya Indra Cahya, terus Dimas Gali. Kayak gitu. Ya dari situ alhamdulillah langsung ke dulu Persibaya yang sekarang jadi Bayangkara, terus awalnya langsung ke Madura sampai sekarang. Persibaya tuh jadi Bayangkara ya. Tapi sekarang akhirnya Persibaya juga ada kan? Iya, akhirnya ada gitu. Kayak gitu. Ya, itulah berkat kerja keras semuanya. Iyalah pastilah, semua juga proses ya. Proses ya. Berarti di Madura 4 tahun? 4 tahun. Masya Allah. Itu patung Bang. Patung selamat datang nanti. Madu. Tapi alhamdulillah nyaman ya kondisinya sekarang gitu. Maksudnya di Madura gitu selama 4 tahun gitu, apakah ada ininya nggak sih kayak maksudnya kayak kondisi yang benar-benar bikin Asep tuh lagi drop-dropnya gitu? Kalau untuk di Madura tahun lalu ya, mungkin tahun lalu karena mungkin semuanya udah kuasa Tuhan juga, karena kemarin sempat cedera juga, beberapa kali cedera ya. Tahun kemarin benar-benar ngedrop lah. Gitu kemarin kena pas jatuh itu tulang rusuk agak bergeser terus setelah sembuh itu ada lagi ternyata kena mata, mata, jadi ya banyak kejadian yang inilah gitu. Tapi ada hikmahnya juga lah kejadian kemarin itu, kayak pelajaran yang saya dapat itu sih. Kayak gitu. Tapi ngikutin perkembangannya nih kayak Liga 1 sekarang nih, dari perjalanan kan udah lama kan Asep kan di Liga 1 tuh, ibaratnya dulu kan yang divisi utama segala macam kan, dulu Liga Super ya. Ada Ji Samsu juga dulu kan ya kalau nggak salah tuh. Nah, menurut Asep nih perjalanan liga di Indonesia sampai sekarang itu
better atau menuju ke tingkat yang lebih baiknya tuh prosesnya lambat apa cepat gitu? Menurut saya sih lumayan baik lah, maksudnya baik lah untuk saat ini karena klub juga udah profesional, beda seperti dulu kan. Masih ada APBD, kalau sekarang benar-benar profesional. Ya semuanya butuh proses juga kan, gitu. Cuman saya apresiasi lah dengan perjalanan yang sekarang gitu. Terus junior timnas juga banyak lumayan berprestasi juga, gitu ya. Mudah-mudahan sih di seniornya pun bisa membuktikan itu gitu dengan kompetisi yang berkualitas lah gitu. Pasti kan melahirkan pemain-pemain yang benar-benar kualitas juga. Gitu. Tapi di Asep sendiri nih kalau tadi kan Tanjung tuh kayak butuh effort, maksimum effort lah gitu buat mendapatkan sesuatu gitu. Kayak mau punya sepatu aja tuh kayak harus nabung dulu dari Tarkam, terus kayak nge-grab dulu ya kan, tempat nge-grab dulu segala macam gitu. Asep sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin itu gitu? Kayak misalnya mau beli ini nih, gue harus ngejar, mau beli ini, harus ikut ini dulu kerja segala macam gitu. Kalau saya sih alhamdulillah beda sama Tanjung. Bedanya tuh gini, kalau saya dulu kalau sepatu itu selalu dikasih sama kakak saya itu yang Dodi itu. Seukuran ya? Enggak, dia beliin selalu saya yang baru walaupun bukan nomor 1 tapi selalu dibeliin sama dia gitu. Cuman perjuangannya itu berbeda di saat saya memperjuangkan apa yang saya mau gitu loh. Jadi contohnya kayak saya masuk ke tim, ke klub ya itu harus butuh kerja keras. Masih butuh kerja keras tuh saya dalam latihan, diajarkan sama dia latihan harus selalu sehari misalnya 3 kali, 2 kali gitu. Saya selalu diajarkan begitu dan saya lakukan. Tapi disupport sama dianya, saya dibelikan sepatu, minta pas. Tapi bukan ada harga gitu. Bukan buat saya jadi manja sih. Kayak gitu. Beda kalau sama Tanjung kan, Tanjung berjuang untuk misalnya dapetin sepatu, tapi untuk cari tim atau masuk ke tim itu mudah karena efek dari saya. Efek dari saya tuh sama yang tadi bilang itu. Sayanya kan sudah berarti udah dikenal lumayan lah, udah dikenal orang. Jadi untuk bawa misalnya Ade, kebetulan Ade Teddy Tanjung punya kualitas, ya saya berani ajak lah kayak gitu. Kalau dulu kan emang bener-bener saya harus berjuang nih, pengen punya tim, ya udah saya seleksi ke sana. Karena Asep kan ini ya ngelanjutin dari Ade di situ ya. Jadi kan Ade kebetulan udah pensiun duluan kan. Terus Asep lanjut ke Asep gitu ya. Ya, saya benar-benar berjuang untuk cari tim tuh benar-benar sendiri lah untuk kesana kemari gimana nih. Alhamdulillah udah ada jalannya. Jadi saya bisa ngasih jalan buat selebihnya biar ada usaha lebih keras lagi gitu. Kalau untuk sepatu ini kenapa saya selalu misalnya sepatu biar dia tahu perjuangannya gimana. Kayak gitu sih sebetulnya. Biar kayak nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan gitu.